Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk adik-adik kelas 12.1 dan selamat siang untuk adik-adik kelas 12.2. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas ukuran pemusatan data. Sebelumnya kita telah mempelajari penyajian data, di mana pokok bahasan statistika di mata pelajaran kita kali ini diantaranya penyajian data, ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Penyajian data telah kita pelajari minggu-minggu sebelumnya, di mana untuk data tunggal penyajiannya dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram garis, lingkaran, batang, dan batang daun. Nah, kalau dalam data berkelompok beda lagi, ada yang tabel distribusi frekuensi, kemudian histogram, poligon, OGIF, ada dua, positif dan negatif. Sekarang kita akan mempelajari ukuran pemusatan data. Di antaranya kita akan membahas perhitungan rata-rata, median, dan modus. Untuk data tunggal dan data berkelompok jelas nanti akan beda perhitungannya ya. Ukuran pemusatan data. Di samping kiri sudah Ibu terterakan. Untuk soal yang seperti ini 35, 40, 42, 45, 47, 50, ini data tunggal atau data kelompok. Tidak semua dalam bentuk tabel itu data berkelompok ya. Nah, ini sebenarnya data tunggal. Ciri dari data kelompok itu seperti apa? Misal di sini rentang, ada interval kelasnya, ada rentangnya dari 35 sampai 40. Seperti ini kalau data per kelompok. Kalau satuan seperti ini masih data tunggal. Kita akan mempelajari data tunggal terlebih dahulu untuk menghitung ukuran pemusatan datanya. Yang pertama menghitung mean. Mean itu apa? Rataan ya. Untuk mencari rataan, lambang rata-rata itu atau rataan itu X bar ya, X bar. Di atas ada strip rumusnya sigma dari FI dibagi FIXI dibagi N. N itu dari banyaknya data untuk rataan. Untuk modus itu nilai yang sering muncul ya. Dari data tunggal kita bisa langsung menentukan nilai yang sering muncul itu nilai yang paling banyak frekuensinya. Nah, untuk median itu nilai tengah. Apabila datanya itu ganjil, kita bisa langsung menentukan nilai tengahnya. Tapi kalau datanya itu genap, kita tambahkan. Misalnya ada 10 data, berarti di data kelima dan keenam kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2. Bisa kita lihat contoh yang di samping. Hitunglah mean, modus, dan median dari data berikut. Tabel di bawah ini menyatakan berat badan dalam kilogram. Di antaranya berat badan anak yang 35 kg itu ada 2. Yang 40 kg ada 1, 42 ada 3, 45 ada 2, 47, 1, 51. Nah, untuk menghitung mean, pertama kita akan menghitung rataannya terlebih dahulu. Boleh kalian menjumlahkan seperti ini, 35 tambah 35. 35-nya sebanyak 2 kali ya. Kemudian ditambah 40, ditambah 42 sebanyak 3 kali. Kemudian ditambah 45 sebanyak 2 kali. Ditambah 47, ditambah 50. Boleh seperti ini. Boleh juga kalian kalikan FIXI-nya. Boleh juga kita bikin tabel di samping untuk membantu. Sigma FIXI
XI. XI-nya itu mana? X ini, data nilai X pertama, X kedua, 3, 4, 5, 6. X pertama itu sebanyak 2 kali, X kedua sebanyak 1 kali, X ketiga sebanyak 3 kali, dan seterusnya. Kita menghitung FI, XI di sampingnya ya. 35 dikali 2, 70, 40 kali 1, 40, 42 kali 3, 126 ya. 45 kali 2, 90, 47, 50. Nah, jumlah di sini sigmanya. Kita hitung frekuensinya ada berapa atau N-nya ada berapa. 2 tambah 1, 3 tambah 3, 6, 8, 9, 10. Ada 10 data. Kemudian perkaliannya kita boleh jumlahkan 70 tambah 40, 110 ya. 110 tambah 126, 136. Kemudian ditambah 90, jadi 226 ditambah 47, 273 ditambah 50, 323. 226. Oke. 323. Nah, kita bisa menghitung rataannya. Rataannya itu tadi sigma FI XI dibagi FI ya. Sigma FI boleh sigma FI atau N juga boleh. Sigma FI. Sigma FI XI-nya berapa? 323. Kemudian FI-nya 10. 323 ditambah dibagi 10 jadi 32,3. Nah, setelah menghitung mean, kita menghitung modus-modus itu nilai yang sering muncul, nilai yang paling banyak muncul. Kita lihat frekuensi terbanyak. Frekuensi terbanyaknya di berat badan yang 42 kg ya. Jadi modus dari data tersebut adalah 42. Setelah itu median. Median nilai tengah. Nilai tengah di sini ada 10 data. Berarti nilai tengahnya itu di angka ke-5 dan ke-6 ya, karena genap jadi kita jumlahkan angka 5 dan 6 kemudian kita bagi 2. 5 dan 6. 1 2 3 4 5 6. 5 dan 6 ada di angka ini semua. Jadi 42 ditambah 42 dibagi 2 sama dengan 42. Kebetulan medianya 42, modusnya juga 42. Atau boleh kalian urutkan terlebih dahulu supaya lebih terlihat di mana mediannya. 40, 42, Ibu tulis ya. 42, 45 2 kali, 47, 50. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, di angka ini 5 dan 6 kita jumlahkan kemudian kita bagi 2, hasilnya sama dengan 42. Oke, untuk yang data tunggal Ibu rasa sudah bisa dipahami. Selanjutnya kita akan membahas untuk yang data per kelompok. Sebelum kita lanjut ke ukuran pemusatan data untuk yang data berkelompok, tadi Ibu ada kesalahan di perhitungan ini. 70 tambah 40 tadi 110 ya. 110 tambah 126 itu 236, tapi Ibu malah nulisnya 136. Jadi totalnya itu 423 ya. Oke, 423 dibagi 10 sama dengan 42,3.
Oke, baiklah, mari kita lanjutkan untuk ukuran pemusatan data, contoh data berkelompok. Nah, tabelnya sudah Ibu dapatkan dari halaman 100, boleh kalian buka di buku halaman 100. Ini contoh data berkelompok dari tabelnya aja, datanya itu interval ya, 21 sampai 25, 26 sampai 30 dan seterusnya. Oke. Untuk perhitungan rata-rata, modus dan median, rumusnya untuk rata-rata masih sama. Untuk modus dan median beda ya. Di buku hanya dipelajari modusnya saja, tapi Ibu tambahkan mediannya juga ya. Langsung saja kita hitung. Median itu yang dibutuhkan jumlah dari FI/XI dibagi jumlah dari FI. FI-nya berapa? Ini FI ya. 2 tambah 8, 10, 19 tambah 6, 25, tambah 3, 28, tambah 2, 30. XI ini dari tabel, XI didapat dari mana? XI kan nilai tengah. Untuk yang data tunggal, untuk XI itu sama dengan data tersebut. Tapi untuk yang data berkelompok, untuk mencari XI itu kita cari nilai tengahnya. 21 ditambah 25, 46 dibagi 2. 23, 26 tambah 30, 56 dibagi 2, 28, 31 tambah 35, 66 dibagi 2, 33 dan seterusnya untuk mendapatkan XI. Kita menghitung sigma FI/XI-nya. 23 dikali 2, 46. 28 dikali 8. 28 dikali 8, 564, 8 kali 2, 16 tambah 6, 22 ya, 224. 33 dikali 9, 9 kali 3, 27, 27 tambah 2, 29. 38 dikali 6, 8 dikali 6, 48. 6 kali 3, 18, 22. 43 dikali 3, 9, 129. 48 dikali 2, 96. Oke, kita total. Kita samakan susunannya ya, supaya memudahkan menghitung. 10 ditambah 7, 17 tambah 8, 25 ditambah 9, 34 ditambah 6 jadi 40. 8, 10, 10 ditambah 9, 19, 21, 23 ditambah 9, 32. 5, 5, 7, 9, 10. 1020 untuk sigma FI/XI-nya. Coba kita cek. Oke. Untuk FI/XI-nya benar ya. Kita menghitung median terlebih dahulu. Median itu boleh lambangnya X bar, sigma FI/XI dibagi sigma FI. Sigma FI/XI itu 1020 dibagi 30. Berapa? 1020 dibagi 30. 10, 3, 9, 12, 4. 34 ya. Untuk modus, nah modus itu lambangnya boleh mo sama dengan TB ditambah P D1 plus D2. TB itu apa? TB tepi bawah, P itu panjang kelas, kemudian D1 itu didapat dari D1 didapat dari
frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Kalau D2 selisih dari F modus, misalnya modusnya ini ya, emang ini ya, dikurangi dengan F sebelumnya. Kalau yang D2 F modus dikurangi F sesudahnya, selisihnya ya. Tepi bawah, untuk menentukan modus kita harus tahu dulu modusnya itu di rentang mana, di interval mana, supaya kita bisa menentukan tepi bawahnya. Banyak nyamuk ya, udah sore. Di sini ya, dengan frekuensi paling terbanyak itu di interval 31 sampai 35. Boleh kita lingkari seperti ini. Nah, jadi tepi bawahnya yang mana? Seperti materi kemarin, ini tepi bawah, ini tepi atas ya. Tepi bawah kita kurangi 0,5 rumusnya. 31 dikurangi 0,5 jadi 30,5. Nah, panjang kelasnya berapa? 31 ke 35 itu berapa? 31, 32, 33, 34, 35, 5 ya. Atau boleh kalian menghitungnya 36 dikurangi 31 jadi 5. D1 tadi F modus itu ini ya. Dikurangi F sebelumnya 9 dikurangi 8, 1. D1-nya 1 lagi, D2-nya selisih dari F modus dengan F sesudahnya, 9 dikurangi 6, 3. Udah. 30,5 ditambah 5 dikali 1/4. Nah, 1/4 itu kalau kita bikin pecahan desimal sama aja 0,25 ya. 30,5 ditambah 5 kali 0,25, 1,25. Setelah itu 30,5 ditambah 1,25, 31,25. 5 kali, coba ya, benar nggak? 0,25 dikali 5. 10, 12, 5 kali 0, 0 tambah 1,25, benar. Oke. Ini untuk modusnya 31,25. 31,25 ada di rentang ini kan? Berarti modusnya itu kalau di luar rentang nilai 31 sampai 35 berarti ada salah perhitungan. Selanjutnya ke median, nilai tengah. Lambangnya boleh M aja. TB, tepi bawah ditambah, ini rumusnya tepi bawah ditambah setengah N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi FI-nya, F mediannya. Median itu kan nilai tengah ya. Nilai tengahnya ada di interval mana? Ini datanya 30. Berarti ada di data 15 dan 16 ya. Bagaimana kita menghitungnya? Kita menghitung FI-nya aja. 2 tambah 8, 10. Nah, berarti di ini juga, di rentang ini. Mediannya, nilai tengahnya. Karena 10 tambah 9, 19. Berarti data ke-15 dan data ke-16 ada di interval ini, paham? Tepi bawahnya sama 31 dikurangi 0,5 jadi 30,5 ditambah setengah N-nya 30. Berarti setengah dikali 30 jadi 15 ya. Dikurangi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif FK ini frekuensi kumulatif sebelum median. 2 tambah 8, 10. Ini ya. Kemudian FI ini frekuensi mediannya 9. 30,5 ditambah 15 dikurangi 10 itu 5 dibagi 9, 5/9. 50 dibagi 9. 5, 4, 5.
55 45 5,5555 ya. Sama dengan 36. Oh, ternyata ini salah kok 36 ya. 36 di data ini. Keluar dari rentang interval ini. Ternyata ada kesalahan di rumusnya. TB ini juga sebenarnya ditambah P ditambah panjang. Boleh kita di sini aja ya. Ini perkalian sama seperti ini. Boleh P-nya di depan, boleh di belakang. Kita kalikan dengan panjangnya. Panjangnya berapa? Sama 5 juga. Nah, 25 dibagi 9. 9 dikali 2, 18. 70, 9 dikali 8, 72. 9 dikali 7, 9 dikali 7 itu 56 ya. 9 dikali 7 63, maaf. 70 dikurangi 63, 7 lagi, 63 lagi, dan seterusnya. 2,78 kita bulatkan. Jadi 30,5 ditambah 2,78 itu 32,8 ditambah 7 tambah 5, 12, 33,28. Nah, ada di rentang ini. Oke, medianya sudah dapat, modusnya sudah dapat semua. Semoga bisa memahamkan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.